196 peringkat 99 gelar Douluo. Tatapan Chen Xin menyapu semua orang, kekuatan roh yang melampaui peringkat 95, dapat dianggap sebagai titik balik untuk gelar Douluos. Antara peringkat 91 hingga 95, meskipun kesenjangan kekuatan roh tidak sedikit, mereka masih bisa dibuat-buat, karena dengan mengandalkan kualitas roh, tulang roh, dan kemampuan roh. Namun, jika salah satu dari dua gelar Douluo yang berperang telah melampaui peringkat 95, maka situasinya akan berubah. Kekuatan roh peringkat 96 gelar Douluo lebih kuat dari peringkat 95 gelar Douluo sebesar 20%. Mata Grandmaster berkilat, cahaya kegembiraan dan semangat tiba-tiba muncul. Setelah mempelajari roh seumur hidup, pengalaman dari kekuatan tingkat atas di antara para master roh seperti Sword Douluo sangat penting. Namun, ketika kekuatan roh peringkat 96 lebih kuat dari peringkat 95 sebesar 20%, itu tidak dapat dibuat dengan kualitas roh, tulang roh atau kemampuan roh normal. Kecuali dua kemampuan roh peserta memiliki kesenjangan penting, peringkat 96 judul Douluo harus benar-benar mengalahkan judul Douluo yang berada di bawah peringkat 95. Lalu, bagaimana dengan kesenjangan antara peringkat 97 judul Douluo dan peringkat 96 judul Douluo? Pedang Douluo Chen Xin memandang Ning Fengzi, yang mengangguk padanya. Peringkat 97 kekuatan roh judul Douluo lebih kuat dari peringkat 96 judul Douluo dengan 20% lainnya. Mendengar ini, bahkan kekuatan yang hadir tidak bisa menahan nafas. Bon Douluo memaksakan senyum, karena itu, selama bertahun-tahun, saya selalu ditekan oleh orang ini. Saya telah mencapai peringkat 95 selama 10 tahun, tetapi masih tidak membuat kemajuan sama sekali. Melihat rekannya, ada seutas senyum tipis muncul di wajah Chen Xin. Setelah peringkat 95, setiap peningkatan peringkat tidak akan hanya akumulasi kekuatan roh, tetapi juga pemahaman. Selain itu, karena setiap orang memiliki roh yang berbeda dari orang lain, apa yang harus mereka pahami juga akan berbeda. Tidak ada yang bisa memberikan pengalaman untuk membantu orang lain meningkat. Akumulasi kekuatan rohmu sudah cukup, hanya kekurangan titik terakhir dari pencerahan mendadak. Gurong menghela nafas, 99% kerja keras ditambah 1% bakat sama dengan kesuksesan. Tetap saja, yang lebih penting, adalah 1%-nya. Dalam hal pemahaman, aku lebih rendah darimu. Chen Xin berkata, karena kamu tidak berpikiran tunggal sepertiku. Tang San mendengarkan dengan tenang, dan percakapan antara kekuatan ini akan membawa manfaat besar kultivasinya di masa depan. Grandmaster merenung dan berkata, jadi, dengan kata lain, peringkat 97 judul Douluo lebih kuat dari peringkat 95 judul Douluo hingga sekitar 50%. Dan menurut kontras kekuatan, peringkat 97 judul Douluo dapat mengatasi dua peringkat 95 judul Douluo secara bersamaan. Grandmaster mengangguk, benar-benar tenggelam dalam refleksi yang tenang, berdasarkan perhitungan seperti itu. Maka, kekuatan roh dari peringkat 99 judul Douluo lebih dari peringkat 95 judul Douluo dengan 2,6 kali. Dalam hal kekuatan roh saja, celah ini mirip dengan celah antara petapa roh dan raja roh. Bahkan 1 lawan 6 mungkin tidak menjadi masalah. Namun dalam praktiknya, mengingat semuanya adalah gelar Douluo dan kemungkinan memiliki 9 kemampuan roh yang dapat membatasi satu sama lain, peringkat 99 judul Douluo hanya dapat mengatasi 4 judul Douluo di bawah peringkat 95 secara bersamaan. Ning Fengzi tersenyum, Grandmaster pantas mendapatkan namanya. Oleh karena itu, di antara kekuatan tingkat gelar Douluo, ada sekitar 20 gelar Douluo yang diketahui sementara jumlah mereka yang bersembunyi di pegunungan atau hutan belantara tidak diketahui. Bakat bawaan tingkat pertama ditambah kesulitan setelah melahirkan, bekerja, akan memiliki kesempatan untuk mencapai kekuatan tingkat judul Douluo selama seseorang masih hidup. Namun, untuk mencapai lebih dari peringkat 95, hanya dengan bakat terbaik, atau dengan bakat unik seseorang dapat membuatnya. Paman Chen Xin berkata pemahaman mendadak adalah yang paling penting. Pada generasi muda, saya hanya melihat 7 iblis Shrek dan generasi emas dari Balai Roh memiliki bakat seperti itu. Jika Qian Rengsui itu benar-benar memiliki roh Serapim, maka dia juga memiliki bakat seperti itu. Tiba-tiba, Tang San membuka mulutnya, senior Chen Xin. Lalu apa jarak antara peringkat 99 dan 100? Pandangan Chen Xin jatuh pada Tang San,
bertemu dengan mata biru jernihnya, saya tidak tahu. Mungkin ada kekuatan legendaris seperti itu di dunia Master Roh, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan pengalaman mereka. Ayah saya diberitahu bahwa dia telah berusaha keras selama 30 tahun. Judul Douluo peringkat 99 ini meramalkan bahwa kesenjangan dalam kekuatan roh antara peringkat ke-100 dan 99 akan melampaui 100%. Lebih jauh lagi, ada kemungkinan cincin roh ke-10. Ini adalah kehidupan perdagangan untuk informasi, semua orang menjadi benar-benar diam. Di antara Master Roh yang hadir, selain Grandmaster, bahkan yang terlemah, 7 Iblis Shrek, masih berada di sekitar peringkat ke-60. Sebagai seorang Spirit Master, siapa yang tidak ingin memiliki kesempatan untuk mendaki ke puncak suatu hari nanti? Melalui kata-kata Sword Douluo, mereka belajar betapa sulitnya itu. Tahun itu, saya berusia 72, saya sudah mencapai peringkat 92. Sejak itu, 24 tahun telah berlalu, sekarang saya berusia 96 tahun. Jika gelar Douluo yang mengalahkan ayah saya masih hidup, saya tidak tahu apakah dia berhasil menembus kemacetan terakhir. Grandmaster berkata, umur hidup orang biasa kira-kira 60 hingga 80 tahun. Jika seorang guru roh tidak mengalami kecelakaan, tidak sulit untuk hidup sampai 100 tahun. Terutama guru roh tingkat tinggi. Sekali di tingkat judul Douluo, perpanjang hidup Anda selama 20 tahun lagi bukanlah masalah. Guru roh itu berada di peringkat 99, sangat mungkin dia masih hidup. Chen Xin menghela nafas, berkata, sayangnya, bahkan jika dia masih hidup, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menantangnya seumur hidup saya. Ning Rongrong agak bingung berkata, kakek pedang, bukankah kamu membenci orang itu? Chen Xin menggelengkan kepalanya, berkata, ayahku meninggal dengan senyum di wajahnya. Aku pernah membencinya, tapi setelah benar-benar melampaui peringkat ke-95, aku mengerti. Setelah akhirnya di level ini, untuk bisa melawan lawan bahkan lebih kuat dari dirimu sendiri adalah keberuntungan terbesar. Tang San berkata, Senior Chen Xin. Jika saya tidak salah, meskipun Anda kehilangan lengan, level Anda masih sedikit meningkat. Mengapa Anda tidak memiliki kesempatan? Mata Chen Xin tiba-tiba meledak dengan cahaya murni, dan semua orang yang hadir menggigil. Dia menatap Tang San dalam-dalam, bagus. Bagus. Benar-benar pemuda yang heroik. Namun, apa yang saya katakan tidak salah. Dengan lengan saya hilang, bahkan jika saya mendapatkan beberapa pemahaman, vitalitas saya sudah terluka, dan itu akan sulit untuk maju sama sekali di masa depan. Semua orang yang hadir adalah orang-orang cerdas, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan implikasi dari apa yang dikatakan Chen Xin kepada Tang San. Pedang Douluo ini benar-benar membuat terobosan lain, mencapai peringkat 97 yang menakutkan. Ekspresi demam melintas di mata Tang San, Senior Chen Xin, apakah Anda tahu di mana orang itu? Tatapan Chen Xin menyapu semua orang, pada hari-hari itu, ketika ayahku menantangnya, dia adalah imam kepala Istana Penatua Balai Roh, penguasa Istana Penatua sebelumnya, kebanggaan satu generasi di Aula Roh, seorang pemimpin spiritual di akal sehat. Ketika Bibi Dong mengklaim posisinya, jika bukan karena dukungannya, dengan Bibi Dong masih sangat jauh dari tingkat judul Douluo, bagaimana dia bisa meyakinkan orang-orang? Udara sepertinya menjadi tebal. Murid setiap orang tampaknya berkontraksi. Bahkan Ning Fengzi yang mengetahui hal ini sejak lama, tanpa sadar memiliki ekspresi serius. Tang San sekarang tahu bahwa di dalam Spirit Hall yang dia pandang sebagai musuh terbesarnya, sebenarnya masih ada lawan seperti itu yang disembunyikan. Bagaimanapun, itu adalah keberadaan yang luar biasa yang telah menguasai dunia guru roh selama 1000 tahun. Tepat pada saat ini, pintu terbuka, aroma obat yang kuat menyebar dari dalam, menarik perhatian semua orang. Du Gubo adalah yang pertama meninggalkan ruangan. Dia tampak agak lelah, tetapi melihat tatapan penuh harapan semua orang, dia perlahan mengangguk. Yang Wudi juga meninggalkan ruangan setelah Du Gubo, wajahnya sangat pucat. Dia sebelumnya telah bertarung dalam pertempuran hebat, sekali lagi menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mengobati racun selama beberapa jam, bahkan Master Balai Pengobatan ini sangat kelelahan. Dia berkata kepada Tang San, Tuan Sekte, saya ingin bertukar beberapa kata. Tang San dalam hati tersenyum kecut. Bahkan jika kamu ingin berbicara denganku sendirian, maka setidaknya temukan kesempatan bagus. Sekarang di depan Ning Fengzi,
bagaimana dia bisa mendengarkan berita sendirian. Penatua Yang, tidak ada orang luar di sini, jika ada sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Yang Wudi tampak sedikit terganggu, kemudian menyadari bahwa pilihan lokasinya bukanlah yang terbaik. Tapi dia masih mengangguk, berkata, saya sudah membantu Kaisar Sueye untuk benar-benar menghilangkan racun. Namun, karena dia diracuni terlalu lama, organ-organnya telah mengalami kerusakan yang sangat serius. Saya telah menggunakan beberapa obat pendukung, tapi itu hanya bisa membantunya hidup selama 2-5 tahun lagi. Ning Fengzi mengerutkan kening, menghela nafas ringan, bagus kamu bisa menyelamatkan hidupnya. 2-5 tahun. Ai, sepertinya kekaisaran harus mencari pengganti baru. Apakah Yang Mulia tahu? Yang Wudi menggelengkan kepalanya, aku belum memberitahunya. Dia sudah tidur sekarang. Dengan dukungan obatku, dia akan menjadi seperti orang normal besok, paling tidak agak lemah. Meskipun Ning Fengzi dalam hati cemas, khawatir saat ini tidak ada gunanya. Tanpa Kaisar Sueye, mereka pada dasarnya tidak dapat menyerang balik istana kekaisaran. Saat ini tidak perlu takut situasi berubah. Lagi pula, ada begitu banyak Master Roh berkumpul di sini. Kecuali Qian Rengsui dapat mentransfer 10.000 Master Roh dalam sehari, tidak perlu khawatir tentang pertahanan di sini. Dan 10.000 Spirit Masters adalah jumlah yang sangat besar, para menteri kekaisaran bukanlah orang bodoh. Kepada siapa rusa itu akan jatuh masih di udara. Heaven Door Empire bukanlah sekte Spirit Master, ia memiliki fondasi yang dalam, tabungan dari kerajaan besar benar-benar tidak dapat ditelan dengan mudah. Ini juga mengapa Aula Roh menggunakan cara seperti membuat Qian Rengsui berpose sebagai Sue King He, daripada serangan yang kuat. Tang San berkata, Penatua, orang tua aneh. Sudah melelahkan untukmu. Istirahat dulu sebentar. Yang Wudi dan Dugubo beristirahat, dan Ning Fengzi dan Tang San tenggelam dalam perenungan yang tenang. Jika Kaisar Sueye bisa bangun sekarang untuk kembali ke istana kekaisaran surga Dou bersama mereka, situasinya secara alami akan berada di tangan mereka. Tetapi jika waktu berlarut-larut, Qian Rengsui dapat menyebabkan segala macam kemungkinan perubahan saat menyamar sebagai putra mahkota. Menarik napas dalam-dalam, Ning Fengzi tiba-tiba mengangkat kepalanya, Tuan Sekte Tang, ikut aku. Sambil berbicara, dia berjalan menuju Roma di mana Kaisar Sueye pulih dari racun. Tang San bergegas mengejar. Ning Fengzi mengayunkan tangannya sambil lalu, menutup pintu di belakang mereka, langsung mencapai sisi tempat tidur. Kegelapan di wajah Kaisar Sueye sudah memudar, sebagai gantinya adalah pucat seperti salju, penampilannya layu dan kuyu. Dia tampak seperti lilin yang mati tertiup angin, sangat bertolak belakang dengan penampilannya yang bersemangat beberapa tahun lalu. Ning Fengzi memandang Tang San di sebelahnya, San kecil. Katakan padaku apa yang harus kita lakukan sekarang. Terus menunggu, atau pikirkan cara lain. Sekarang menghadapi Tang San sendirian, dia kembali ke bentuk alamat sebelumnya. Salah satunya adalah memikirkan cara untuk membunuh Yang Mulia, dengan begitu dia masih memiliki kesempatan untuk naik tahta. Hanya saja, untuk menghadapi 5.000 Master Roh kita untuk pertempuran nyata, entah ikan sekarat atau jaring terbelah, bahkan jika kita menang, itu akan menjadi kemenangan yang pahit. Ning Fengzi mendengarkan Tang San dengan seksama, lalu apa pilihan lain? Tang San berkata, kehancuran. Menyebabkan kehancuran sebanyak mungkin ke kota surga Dou. Terutama istana kekaisaran. Dengan vitalitas kekaisaran surga Dou terluka, Aula Roh akan memiliki peluang di masa depan. Bagaimanapun, Aula Roh sekarang sudah memegang kendali mutlak, dominasi di seluruh benua. Dikalahkan sekarang tidak berarti tidak akan ada peluang nanti. Jika saya adalah Qian Rengsui, saya pasti akan memilih opsi kedua ini. Dan jika Anda dan murid sekolah Ubin 7 Harta Karun tidak pergi istana kekaisaran, saya khawatir Anda akan menghadapi serangan mereka yang paling merusak. Ning Fengzi tampak puas pada Tang San, wajahnya menunjukkan sedikit senyuman, San kecil. Setelah Rongrong mewarisi sekolah Ubin 7 Harta Karun, Anda harus banyak membantunya. Tang San mengangguk, aku selalu menganggap Rongrong sebagai adik perempuan. Terlebih lagi ketika Oscar ada di sisinya. Ao kecil tidak kalah bijaksana dariku. Dengan pagoda Ubin 9 Harta Karun Rongrong, Ubin 7 Harta berlapis Ubin sekolah akan terikat untuk menjadi sekolah Ubin 9 Harta Karun di tangannya di masa depan. Ning Fengzi tersenyum, jika hari itu benar-benar datang, itu akan berkatmu. Baik, San kecil, pergilah keluar.
Aku ingin menemani Yang Mulia sendirian. Tang San menatap kosong sejenak, tatapannya pada Ning Fengzi tiba-tiba menjadi aneh. Ning Fengzi tanpa daya menggelengkan kepalanya, anak bodoh. Terkadang, menjadi terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Pergi. Ada sesuatu di mata Tang San saat dia melihat cahaya yang tak tergoyahkan di tatapan Ning Fengzi. Akhirnya berbalik untuk pergi, dia pergi dengan langkah yang agak sulit. Setelah 1 jam, pintu terbuka sekali lagi. Ning Fengzi memberitahu semua orang bahwa Kaisar Sueye sudah bangun, dan telah mengeluarkan dekret untuk memanggil komandan penjaga kota surga Dou di sini. Ning Fengzi mengirim Bon Douluo secara pribadi. Kaisar Sueye saat ini tidak memiliki apa-apa, dan tentu saja tidak bisa menulis dekret. Oleh karena itu, metode mengundang ini agak sederhana dan langsung. 1 jam lagi berlalu, dan setelah Kaisar Sueye melihat komandan penjaga kota, dia segera memberikan serangkaian perintah, dan suasana di dalam kota surga Dou tiba-tiba menjadi tegang. Sekarang, Kaisar Sueye juga telah memanggil komandan dari 2000 pelatihan Master Roh di Akademi Shrek. Sejauh ini, lebih dari 7000 Master Roh di Akademi Shrek semuanya berkumpul. Di antara Akademi Shrek dan Akademi 4 Elemen, kurang dari 100 guru dapat dikerahkan untuk bertarung. Adapun 2000 siswa, semua kekuatan dengan suara bulat setuju untuk tidak membiarkan mereka berpartisipasi dalam operasi yang akan datang. Master Roh muda ini adalah masa depan dunia guru roh, dan juga masa depan kekaisaran surga Dou, mereka tidak bisa hilang. Setelah Bon Douluo yang dikirim Ning Fengzi untuk memerintahkan komandan penjaga kota untuk mengambil alih situasi umum kembali, dia membawa semua orang ke ruangan untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Sueye. Kaisar Sueye sekarang sudah duduk. Tidak hanya pucat yang dilihat Tang San sebelum pergi, kulitnya bahkan kemerahan, seperti pria kuat di masa jayanya. Semua orang secara bersamaan membungkuk memberi hormat. Dengan status mereka di dunia Master Roh, bersujud tidak mungkin. Mata Kaisar Sueye mengungkapkan sedikit kekecewaan, saya berterima kasih kepada Anda semua karena telah datang membantu saya. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara, setelah saya meratakan pemberontakan, saya akan berterima kasih satu persatu. Kepala Sekolah Ning, kita akan berangkat. Ning Fengzi mengangguk, melangkah maju untuk membantu Kaisar Sueye turun dari tempat tidur, meninggalkan ruangan tanpa memperhatikan tatapan kosong semua orang. Sekte Tang, Sekolah Ubin 7 Harta Karun, Keluarga Kekaisaran, 3 faksi Master Roh sudah menyiapkan kekuatan guru roh yang sangat besar lebih dari 5000 dengan anggun meninggalkan Akademi Shrek, langsung menuju Istana Kekaisaran. Saat ini pasukan penjaga kota sudah dikirim, memblokade 4 gerbang kota surga Dou, dan juga mengirim 50.000 penjaga untuk mengelilingi Istana Kekaisaran. Tentara pertahanan kota sekarang berdiri di seberang penjaga Istana Kekaisaran, tidak ada pihak yang menyerah, tidak juga minggir. Tapi perintah yang diberikan Kaisar Sueye hanya untuk mengelilingi Istana Kekaisaran. Saat ini, dengan Kaisar yang muncul secara langsung, semuanya secara alami akan teratasi dengan sendirinya. Pada saat yang sama, 100 pejabat juga tiba di luar Istana Kekaisaran, setelah diberitahu oleh penjaga kota. Para penjaga Kekaisaran tidak berani lalai, buru-buru membuka gerbang besar istana, menyambut kembalinya Kaisar Sueye ke istana. Di bawah serangkaian perintah Kaisar, para penjaga bekerja sama dengan 5000 Master Roh yang dia bawa kembali untuk mulai mencari di Istana Kekaisaran, untuk menangkap Qian Rengsui. Tang San dan Ning Fengzi secara berdampingan mencapai halaman Sekolah Ubin 7 Harta Karun di dalam Istana Kekaisaran, sudah mengintai dengan hati-hati selama 1 jam. Semua jenis tanda telah menjelaskan bahwa Qian Rengsui dan 2000 Master Roh yang dia bawa ke istana berada di dalam halaman Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Ekspresi Ning Fengzi sangat tidak sedap dipandang. Untuk membodohi orang, meskipun yang dia tinggalkan di sekolah semuanya adalah murid sekte luar Seven Treasure Glazed Tile School, masih ada lebih dari 100. Tidak perlu ditanyakan, ratusan Spirit Master ini sudah pasti mati secara tragis di tangan musuh. Menyerang. Ning Fengzi berteriak keras, lalu melayang ke arah dinding halaman dengan Bon Douluo dan Sword Douluo. Segitiga besi emas dan kekuatan Sekte Tang juga menyerang secara bersamaan. Kekuatan seperti itu dibebankan ke depan, sudah sepenuhnya mengelilingi guru roh Sekolah 7 Harta Karun berlapis ubin dan melonjak. Beberapa ratus Master Roh tipe terbang bahkan terbang langsung ke langit, terutama para murid dari Aula Kecepatan Sekte Tang, yang dengan cepat memahami posisi terbaik untuk mengintai. Namun, semua ini tidak berguna.
Setelah semua orang memasuki sekolah Ubin 7 harta karun, yang mereka lihat bukanlah 2.000 musuh, tetapi lebih dari 2.000 mayat. Mayat 2.000 Master Roh yang berafiliasi dengan keluarga Kekaisaran Heaven Dou, membela istana Kekaisaran. Ning Fengzi terhuyung-huyung, mendapatkan kembali keseimbangannya dengan bantuan Bon Douluo. Sesaat matanya merah. Dari lebih dari 2.000 mayat di tanah ini, selain 100 murid sekte luar Seven Treasure Glazed Tile School, sisanya adalah Master Roh rumah tangga Kekaisaran, mayoritas diasuh olehnya. Bahkan mungkin disebut kekuatan inti dari kerajaan Heaven Dou. Faktanya, keluarga Kekaisaran Heaven Dou hanya mengendalikan kurang dari 5.000 Spirit Masters. Setelah kehilangan hampir setengah seperti ini, kesenjangan kekuatan dengan Spirit Hall tidak diragukan lagi tumbuh lebih besar. Dengan hati-hati memeriksa mayat-mayat ini, tidak sulit untuk menemukan bahwa sebagian besar Master Roh ini terbunuh melalui serangan diam-diam. Tidak perlu bertanya, semua orang bisa mengerti cara Qian Rengsui menangani sesuatu. Di dinding gelap sekolah Ubin 7 harta karun, huruf-huruf besar ditulis dengan darah, "Tang San, kamu menang kali ini. Kita akan bertemu lagi." Itu ditandatangani dengan gambar darah malaikat yang hidup, 6 sayap berdarah membentang, seolah-olah deklarasi perang terhadap Tang San. Apakah mereka benar-benar menang? Ekspresi Tang San sedingin es. Dalam arti strategis, kali ini mereka telah menghancurkan tahun-tahun perencanaan Qian Rengsui, dan tidak diragukan lagi memperoleh kemenangan. Tapi, yang telah mereka musnahkan hanyalah 1.000 Spirit Hall Spirit Master, sedangkan Heaven Dou Empire telah membayar lebih dari 2 kali lipatnya. Kesenjangan dalam jumlah Spirit Masters terus terbuka lebih lebar. Setelah memeriksa keadaan di dalam sekte, pedang Douluo kembali ke sisi Ning Fengzi, tuan sekolah. Ning Fengzi menghirup beberapa suap dari udara berbau darah, mengatupkan giginya, bersihkan tempat kejadian. Di luar dugaan semua orang, Kaisar Sueye lah yang tenang. Setelah mengetahui tentang keadaan ini, raja ini tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya memerintahkan Master Roh yang sudah mati ini untuk dikubur dalam-dalam, bahkan tidak mengambil tindakan apapun terhadap kuil roh kota surga Dou. Tuan muda, keputusan Anda benar. Hanya saja, saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa memulihkan Kaisar Sueye begitu cepat. Apakah Anda punya tebakan? Snake Lens Douluo Silong berkata sambil menghela nafas. Qian Rengsui sekarang telah memulihkan penampilan aslinya, tubuhnya yang ramping ditutupi jubah kuning muda, kulitnya kembali normal, aku juga tidak berharap mereka dapat kembali ke istana kekaisaran begitu cepat. Aku hanya berencana untuk kasus terburuk. Saya tidak akan bertaruh untuk berada di posisi yang menguntungkan. Porcupineffish Douluo yang masih pucat, belum pulih dari luka seriusnya, menghela nafas dari samping, Tuan muda. Peristiwa kali ini, bagaimana kita akan menjelaskan kepada paus tertinggi setelah kembali? Qian Rengsui meliriknya, semuanya ada padaku. Pertempuran ini baru saja dimulai. Jika musuh tidak dapat menahan satu pukulan pun, lalu apa gunanya? Tatapan tajam melintas di matanya. Tang San, saya akan kembali ke Spirit Hall dan mencoba menyerap bagian kedua dari persenjataan malaikat. Ketika kita bertemu berikutnya, aku ingin tahu apakah kamu masih bisa lepas dari tanganku. Memikirkan hal ini, dia mau tak mau menoleh untuk menatap kota surga Dou. Setelah tinggal di sini selama bertahun-tahun, semua yang seharusnya menjadi miliknya hilang. Meskipun dia menebus beberapa kerugian pada akhirnya, melukai kekaisaran surga Dou, dia masih dikalahkan secara strategis. Tetapi jika Anda menyelidiki tanggung jawab untuk semua ini, itu bukan hanya pada dirinya. Menurut rencana awalnya, dia akan menerima tahta surga Dou dengan mengikuti aturan. Bukankah Bibi Dong bersikeras untuk mengubah rencana ke depan, bagaimana dia bisa membangkitkan racun di dalam tubuh Kaisar Sueye secepat ini? Pada dasarnya tidak ada cara untuk mengekspos identitasnya. Kesabaran, tekad, ini selalu menjadi sifat terbesar Qian Rengsui. 5 hari kemudian, kota surga Dou sudah kembali tenang. Orang-orang biasa hanya merasa bahwa suasana di kota agak tegang selama beberapa hari terakhir, tetapi ini sekarang sudah kembali normal. Tetapi eselon yang lebih tinggi dari Heaven Dou Empire tahu bahwa perjuangan antara Kekaisaran dan Spirit Hall sekarang telah dimulai dalam arti yang sebenarnya. Dari peristiwa ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi kesempatan untuk rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Semua kota surga Dou santai di luar tetapi ketat di dalam. Guru sekolah 7 ubin berlapis harta karun Ning Fengzi akhirnya didorong ke depan panggung oleh Kaisar Sueye,
mengangkatnya sebagai penguasa negara kekaisaran. Bersama dengan Grandmaster, mereka mengendalikan semua Spirit Masters di dalam perbatasan kekaisaran. 2000 Master Roh rumah tangga kekaisaran yang awalnya berlatih di Akademi Shrek juga kembali ke Istana Kekaisaran. Grandmaster kemudian juga memasuki Istana Kekaisaran, melatih murid sekolah Ubin 7 Harta Karun bersama dengan Ning Fengzi dan Master Roh rumah tangga kekaisaran ini. Istana Kekaisaran Surga Dou. Tang San membawa Xiao Wu duduk di seberang Grandmaster. Ini adalah kediaman Grandmaster di dalam Istana Kekaisaran. San kecil, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Grandmaster bertanya. Tang San berkata, tumor ganas dalam keluarga Kekaisaran Heaven Dou telah dieksisi. Kaisar Sueye telah menyatakan bahwa dia akan mendukung kami mengembangkan Sekte Tang dengan seluruh kekuatannya. Sekte Tang dapat dianggap telah melangkah ke kanan, lacak. Tahap selanjutnya adalah memproduksi massal semua jenis senjata tersembunyi. Saya bersiap untuk melakukan perjalanan kembali ke Sekolah Langit Cerah. Sebagian untuk melaporkan keadaan di sisi ini, dan sebagian lagi untuk mengirim perajin surgawi Lou Gao ke sana, meminta pamanku untuk membantunya menempa senjata tersembunyi yang tangguh. Lalu, Grandmaster menatap murid kesayangannya, ekspresi lembut di wajahnya yang kaku. Tang San berkata, melalui pertempuran saya dengan Qian Rengsui kali ini, saya menemukan banyak tempat yang saya kurangi. Terutama dalam kekuatan serangan. Bahkan jika saya memiliki banyak cara untuk menyerang, kekuatan saya masih tidak mencukupi, lawan di level Qian Rengsui, saya bisa melihat betapa kurangnya saya. Saya ingin tinggal di sekolah Clear Sky untuk berkultivasi sebentar. Clear Sky Hammer terutama tentang pelanggaran, jadi saya akan melihat apakah saya bisa belajar beberapa hal untuk digunakan dengan itu. Jika tidak, saya tidak akan memiliki sedikit kepercayaan diri ketika saya menghadapi Qian Rengsui lagi. Grandmaster menggelengkan kepalanya, perjalanan kembali ke Clear Sky School diperlukan, tetapi saya tidak akan menyetujui Anda tinggal di sana untuk berkultivasi. Tang San tidak bertanya mengapa, karena dia sangat mempercayai keputusan gurunya. Grandmaster melanjutkan, The Clear Sky Hammer benar-benar tangguh. Namun, jangan lupa bahwa untuk sepenuhnya menggunakan Clear Sky Hammer, untuk menampilkan kekuatannya, pertama-tama Anda harus memiliki kemampuan roh yang dimiliki oleh Clear Sky Hammer. Anda memiliki roh kembar, dan sebelum Kaisar Perak Biru Anda mencapai 9 cincin, memberikan cincin roh ke Clear Sky Hammer akan mengurangi potensi masa depannya. Dan tanpa kemampuan roh dari cincin roh, ruang untuk pertumbuhan Anda akan sangat terbatas. Pada titik ini, Grandmaster agak tidak dapat melanjutkan. Guru, apakah Anda punya proposal? Saya akan mendengarkan Anda. Tang San berkata tanpa ragu sedikit pun. Grandmaster menghela nafas, saya punya proposal. Hanya saja, saya tidak ingin Anda mengambil risiko. Mata Tang San menjadi cerah. Dia sekarang sudah berada di peringkat 66, dan bisa dengan jelas merasakan kecepatan kultivasinya terus turun. Mempertahankan jenis kecepatan kemajuan yang dia miliki sebelumnya praktis tidak mungkin. Tidak ada yang memahami keadaannya saat ini lebih baik dari Grandmaster. Bahkan jika Grandmaster mengatakan itu berbahaya, Tang San mengerti bahwa ini mungkin jalan pintas untuk maju dengan cepat. Guru, tidak peduli apa, membela diri tetap tidak masalah. Saat ini kekuatan Spirit Hall tumbuh, dan saya merasa semakin banyak bahwa kemampuan saya tidak mencukupi. Ada juga persenjataan malaikat yang Anda sebutkan serta para pendeta roh. Hall Elder Palace. Jika saya tidak meningkatkan kekuatan saya sedikit lebih awal, bagaimana kita bisa bersaing dengan Spirit Hall? Selain itu, Anda pernah mengajari saya bahwa semakin besar tekanan yang saya hadapi, semakin mudah untuk membangkitkan potensi saya. Memahami esensi pertempuran masih lebih cepat daripada berkultivasi sendiri. Sebagai Master Roh Sistem Makanan, kecepatan kemajuannya dalam 5 tahun ini tidak lebih lambat dari milikmu, dan itu karena dia terus-menerus menghadapi bahaya fana. Tekanan besar seperti itu membuatnya tidak punya pilihan selain maju. Tanpa ragu, bahkan jika pilihannya berbahaya, itu sangat tepat. Dan bahkan jika fondasi Anda telah diletakkan dengan kuat dalam 5 tahun ini, kesabaran Anda dalam aspek ini masih belum cukup. Jenis pembantaian di kota pembantaian hanya akan meningkatkan serangan dan hati pembunuhmu. Ini bukan jenis tempat yang bisa terus-menerus memberi Anda tekanan. Karena itu, saya mengusulkan agar Anda pergi ke tempat yang dapat memberi Anda tekanan seperti itu. Tekanan besar seperti itu membuatnya tidak punya pilihan selain maju. Tanpa ragu, bahkan jika pilihannya berbahaya,
itu sangat tepat. Dan bahkan jika fondasi Anda telah diletakkan dengan kuat dalam 5 tahun ini, kesabaran Anda dalam aspek ini masih belum cukup. Jenis pembantaian di kota pembantaian hanya akan meningkatkan serangan dan hati pembunuhmu. Ini bukan jenis tempat yang bisa terus-menerus memberi Anda tekanan. Karena itu, saya mengusulkan agar Anda pergi ke tempat yang dapat memberi Anda tekanan seperti itu. Tekanan besar seperti itu membuatnya tidak punya pilihan selain maju. Tanpa ragu, bahkan jika pilihannya berbahaya, itu sangat tepat. Dan bahkan jika fondasi Anda telah diletakkan dengan kuat dalam 5 tahun ini, kesabaran Anda dalam aspek ini masih belum cukup. Jenis pembantaian di kota pembantaian hanya akan meningkatkan serangan dan hati pembunuhmu. Ini bukan jenis tempat yang bisa terus-menerus memberi Anda tekanan. Karena itu, saya mengusulkan agar Anda pergi ke tempat yang dapat memberi Anda tekanan seperti itu. Bukan jenis tempat yang terus-menerus dapat memberi Anda tekanan. Karena itu, saya mengusulkan agar Anda pergi ke tempat yang dapat memberi Anda tekanan seperti itu. Bukan jenis tempat yang terus-menerus dapat memberi Anda tekanan. Karena itu, saya mengusulkan agar Anda pergi ke tempat yang dapat memberi Anda tekanan seperti itu. Tang San bingung bertanya, tempat apa itu? Grandmaster merenung, lalu berkata, ini mungkin disebut hutan binatang roh. Namun, tempat itu berbeda dari hutan binatang roh manapun yang Anda tahu. Karena, itu adalah sebuah pulau, di mana banyak binatang roh aneh hidup. Dan juga banyak guru roh yang aneh. Tempat ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh sedikit orang di dunia guru roh. Pulau. Tang San fokus mendengarkan cerita Grandmaster. Grandmaster melanjutkan, saya akan menjelaskannya secara sederhana, dan Anda akan tahu betapa berbahayanya itu. Spirit Hall pernah mengirim 2000 Spirit Masters ke pulau ini, dalam upaya untuk menggabungkan Spirit Masters di sana. Hasilnya masih yang paling tidak kembali, kurang dari 100 orang bisa kembali hidup-hidup. Mereka juga kehilangan 2 gelar Douluo di sana. Aula Roh menyebut tempat itu Pulau Iblis, tapi aku tahu itu nama sebenarnya, itu seharusnya disebut Pulau Dewa Laut.